Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas izinnya kita tetap bersemangat hadir bersama-sama dalam rangka Qiyamul Jum'ah, laksanakan ibadah fardu Jum'ah. Dan kita sebaiknya tetap bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan sebelumnya, hari ini dan yang akan datang. Dan itu semoga sebagai bentuk keimanan dan takwaan kita kepadanya. Dengan harapan kita semua, semoga kita nanti ketika menghadap Allah berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik, yang seharusnya kita tiru perilaku beliau, kita praktekkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita umatnya yang sangat dicintainya ini bersama orang-orang yang juga kita cintai, bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Muharram. Dan di 10 Muharram itu ada banyak peristiwa yang monumental yang terjadi pada masa lalu, pada masa perjuangan Nabi dan Rasul mendakwahkan kalimah tauhid kepada umatnya. Khatib akan menyampaikan 3 peristiwa paling tidak yang bisa kita ambil iktibar atau pelajaran di dalamnya. Di mana kejadian ini dulu terjadi pada para Rasul, para Nabi. Dan itu dinukilkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. 3 di antara peristiwa yang terjadi tersebut yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama adalah ketika Adam beserta istrinya bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah karena telah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon larangan, pohon keabadian yang dikenal dengan pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua menghampiri pohon ini. Tapi atas bujuk rayu iblis, kakek dan nenek moyang kita terpedaya dan mengambil buah larangan tersebut. Itu kejadian terjadi di surga. Dan dari situ jugalah karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah tersebut, lalu diturunkan ke bumi. Peristiwa monumental tersebut menjadi peristiwa yang benar-benar bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, bagaimana Adam beserta istri memohon ampun dengan sesungguh-sungguhnya, siang dan malam tanpa henti menangis, menyesali diri
atas apa yang telah mereka lakukan tersebut. Sehingga itu disebut dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah di situ yang berkata bukan sendiri, tapi berdua, Adam dan Hawa istri. Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang telah menganiaya diri kami sendiri. Kami berdua telah menganiaya diri kami sendiri. Menzolimi diri kami sendiri. Udah jelas itu dilarang oleh Engkau ya Allah, tapi tetap kami langgar. Maka kami akan menjadi orang yang merugi bila Engkau tidak mengampuni kami. Hanya mengambil beberapa buah. Lalu Adam merasa bahwa ia telah berbuat zalim dan mendapat kemarahan dari Allah. Lalu dia meminta ampun seraya menangis berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun menyesali atas perbuatan yang ia lakukan. Apa yang bisa kita ambil dari kakek dan nenek moyang kita berdua tersebut? Hanya melakukan satu kesalahan. Tapi satu kesalahan itu betul-betul membekas pada diri keduanya. Dan mereka tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang lain. Dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umatnya, berapa kesalahan yang sudah kita lakukan? Berapa dosa yang sudah kita lakukan? Pada orang tua kita mungkin, pada saudara kita mungkin, pada teman kita mungkin, pada tetangga kita, pada siapapun. Pernahkah kita mengatakan bahwa saya telah berbuat aniaya ya Allah, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kami menyesali dan minta ampun. Terkadang kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menyadari bahwa kesalahan berikutnya akan menyusul lagi, kita ulang lagi, dan kita lupa kadang-kadang meminta ampun kepada Allah. Bagaimana kita mengambil pelajaran meminta ampunnya Adam dan Hawa. Padahal kalau Adam dan Hawa ketika dia bertaubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bertaubat. Jangan kita itu bertaubat, melakukan kesalahan, minta ampun, tetapi besoknya kita ulangi lagi kesalahan yang sama di tempat yang sama, di tema yang sama dan orang yang sama kadang. Auzubillahi min dzalik. Jangan. Kalau kita melakukan taubat dan minta ampun kepada Allah, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh taubat kita itu. Lakukan dengan nasuha. Sebagaimana At-Tahrim ayat 8 itu. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh artinya apa? Ketika kesalahan sudah pernah kita lakukan dan kita sudah memohon kepada Allah, kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Keledai yang bodoh saja tidak akan mau dia jatuh di lubang yang sama karena dia tahu bahwa dia pernah terjerembab di sana. Si buta kalau pernah kehilangan tongkat sekali, berikutnya dia akan ingin kehilangan tongkat karena kalau kehilangan tongkat lagi dia akan susah berjalan menuju tempat yang ia tuju. Maknanya itu. Kita melakukan kesalahan itu biasa. Tidak ada kita yang tidak lepas dari kesalahan. Nabi Adam saja, nenek moyang, kakek moyang kita bisa melakukan salah beserta istrinya Hawa. Apalagi kita. Tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan, mari kita sesali, mari kita bertaubat dan jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, peristiwa yang menarik yang untuk kita kaji adalah peristiwa Nabi Musa membelah lautan. Kita tahu bagaimana kesombongan Firaun yang mengatakan dirinya Tuhan. Bagaimana Firaun meminta agar
Bani Israel dan penduduk Mesir juga saat itu menyembah dia sebagai Tuhan. Karena ia adalah orang yang berkuasa betul pada masa itu. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam beserta adiknya Harun mendakwai dia, mendapat perlawanan yang sangat keras. Bahkan ia ingin melenyapkan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyelamatkan kaumnya Bani Israel dan akhirnya berada di tepi Lautan Merah. Dan tidak ada lagi jalan keselamatan di hadapan dia. Apa yang terjadi pada saat itu dinukilkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Apa kata Allah? Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan tersebut dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Jelas ini dalam Al-Quran disebutkan. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Arkeolog menemukan di Lautan Merah tempat diperkirakan Nabi Musa menyeberang lautan tersebut. Dengan terbelahnya lautan tersebut ditemukan roda-roda pedati yang usianya seusia dengan kehidupan Ramses II atau Firaun dalam Al-Quran yang hidup semasa dengan Nabi Musa. Arkeolog juga menemukan bahwa bukti-bukti tempat di mana peristiwa terjadinya lautan terbelah itu berdasarkan fosil tanah di mana air saat itu benar-benar menjadi tembok yang tinggi, di mana Musa bisa melewati bersama kaumnya Bani Israel dan selamat. Yang terjadi kemudian ketika Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel selamat, Fir'aun dan tentaranya berada di tengah lautan itu, dan laut itu kemudian menutup kembali seperti biasa, tenggelam dan matilah Fir'aun tersebut beserta tentaranya. Bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa mumi dari Firaun, Ramses II yang mengejar Musa beserta pengikutnya Bani Israel juga masih ada dan ada di Museum Kairo, Mesir. Apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Betapa apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kesombongan seseorang akan hancur dengan sendirinya. Firaun adalah manusia, tapi menganggap dirinya Tuhan. Dia ingin menyaingi Tuhan. Belum lagi peristiwa sebelumnya ketika tongkat Nabi Musa yang juga mukjizat itu bisa melahap ular-ular yang tadinya dipakai oleh tukang sihir dari tali menjadi ular-ular kecil, lalu semua dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi ular besar. Tidak ada yang kuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengatakan dirinya manusia itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Rabbul Alamin, pencipta semesta ini, dan tiada yang mampu menandingi kekuatannya. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya paling berkuasa. Banyak orang yang merasa kadang dirinya yang paling hebat. Dia lupa bahwa usianya ada batasnya, bahwa kekuasaannya ada akhirnya. Bahkan umurnya akan ada tutupan dari umurnya itu. Ketika ia meninggalkan dunia, tidak ada yang abadi. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, kekuasaan, uang yang banyak, harta yang banyak, kekuatan kita yang ada, itu tidaklah abadi. Karena yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu peristiwa yang terakhir yang ketiga adalah peristiwa terdamparnya kapal besar Nabi Nuh di Gunung Judi. Peristiwa ini juga menggambarkan betapa dulu Nabi Nuh berdakwah kepada istri dan anaknya sendiri tidak mau mengikutinya. Lalu terjadi banjir besar. Ketika Nuh diperintahkan Allah atau diwahyukan untuk membuat bahtera yang sangat besar, dia diolok-olok. Bagaimana Nuh mau bikin kapal ini?
Dakwah yang disampaikan itu tidak benar. Wong anak istrinya saya tidak ada yang ikut sama dia. Tempat kita ini gersang, tidak ada peluang untuk hujan. Apa yang terjadi kemudian? Hujan turun berhari-hari dengan lebatnya di kawasan tersebut. Hujan yang akhirnya menimbulkan banjir yang sangat besar. Dan itu disebut oleh Allah dalam surat Nuh ayat 11. Yursilis sama alaikum midrara, kata Allah. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit kepada mereka. Ketika hujan yang lebat turun tanpa henti, jadilah banjir. Nabi Nuh berdakwah, diajak istri dan anaknya. Tetap anaknya tidak mau, tetap istrinya tidak mau. Dia katakan dia akan berenang mencari tempat yang lebih tinggi dan tidak mau mengikuti Nuh masuk ke bahteranya yang besar. Karena ikut ke bahteranya Nuh artinya ikut dengan dakwanya Nabi Nuh. Apa yang terjadi kalau kita komparasikan dengan sekarang? Berdakwah, melakukan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kemaslahatan, pasti ada tantangannya. Nuh saja istri dan anaknya tidak mendukung. Jadi kalau seorang guru mendidik muridnya susah, itu biasa. Tantangannya justru di situ bagaimana caranya supaya murid itu bisa menjadi baik. Orang tua yang mendidik anaknya yang nakal menurut dia itu juga biasa. Ada anak yang baik penurut, ada anak yang bandel yang susah diatur. Tantangannya di situ. Tapi ketika kita misalnya lepas tangan dan angkat tangan tidak mau dan menyerah atas perjuangan yang mestinya kita lakukan, maka disitulah kita sesungguhnya telah gagal melakukan kehidupan kita. Dan Nuh melakukan itu semua. Dicoba dan dicoba sampai banjir besar itu datang. Anaknya tetap tidak mau. Ya sudah, akhirnya memang itulah yang terjadi. Mereka tenggelam oleh banjir yang sangat besar dan Nabi Nuh beserta pengikutnya dan hewan-hewan ternak yang dia selamatkan di bahteranya itu, itulah yang kelak bisa diselamatkan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita ambil peristiwa ini sebagai pelajaran yang berharga bagi kita dan mari kita di masa yang akan datang menjadikan hidup kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya sehingga kita nanti berada dalam posisi orang yang benar-benar beruntung, orang-orang yang benar-benar diselamatkan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita pinta diijabahnya. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.